bisa dikatakan menerabas lampu merah yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kan masalah COVID ini tidak ada bandingannya. Mungkin yang agak mirip-mirip itu Spanish flu tahun 1918. Nah, selain itu, bagaimana kita mengantisipasi bahwa di dalam perjalanannya kemudian muncul siapa namanya Rusia yang kemudian menyerang Ukraina. Hal-hal semacam itu menjadikan tidak ada satupun yang bisa memberikan resep bagaimana sebaiknya menangani masalah ini. Tetapi kalau kita fokus ke Amerika sendiri, kan seperti sudah sering saya sampaikan, QE dari COVID ini sebetulnya di tengah atau sebelum terjadinya QE yang akibat COVID ini, Amerika sebetulnya sudah sedang melakukan perbaikan dari QE yang timbul di tahun 2008. Sorry, ini mati. Sudah lihat lagi nih. Halo? Kok suaranya Alin nggak kedengaran? Halo, saya... Halo? Memang, Pak. Iya. Oh, sudah. Oke. Oke. Ya, jadi saya ulang lagi. Sebetulnya QE yang dilakukan oleh Fed pada tahun 2020 itu di tengah-tengah upaya Fed, untuk menanggulangi atau memperbaiki QE yang muncul waktu tahun 2008. Jadi ini merupakan sambungan dari QE sebelumnya. Nah, mengapa QE akibat COVID ini menimbulkan inflasi, sementara QE yang sama waktu menanggulangi masalah krisis 2008 tidak menimbulkan inflasi? Ini juga yang menjadi mungkin salah satu alasan saya duga, karena QE 2008 itu tidak menimbulkan inflasi, mungkin ada pemikiran QE yang sama tidak bakal menimbulkan inflasi juga. Itu sebabnya kan Powell berulang kali mengatakan, meskipun sudah ada beberapa informasi atau indikasi inflasi, dia berulang kali mengatakan bahwa inflation is transitory. Ini mungkin diakibatkan oleh apa yang dijalani oleh Amerika sejak 2008, QE senilai $4 triliun itu tidak menimbulkan inflasi selama 9-10 tahun. Nah, atas dasar itu mungkin ada pemikiran bahwa QE yang dilakukan juga saat ini tidak bakal menimbulkan inflasi. Tetapi QE waktu 2008 itu sasarannya lain dengan QE yang muncul akibat COVID. Kenapa tidak terjadi inflasi dari QE sebelumnya? Karena dana itu digunakan untuk memperbaiki struktur keuangan, industri keuangan di Amerika yang hancur akibat krisis 2008 itu. Kalau ada QE, kita juga harus melihat bagaimana velocity perputaran dari uang yang diinjeksi di perekonomian. Waktu QE 2008, velocity itu rendah. Kenapa? Karena harus lembaga keuangan, industri keuangan yang bertanggung jawab sebagai menjalankan fungsi intermediary justru lagi bermasalah, sehingga tidak terjadi
fungsi intermediasinya itu tidak berlangsung. Nah, kita lihat waktu QE akibat COVID ini, kan semua lagi normal-normal. Sehingga adanya injeksi itu mengakibatkan cepatnya perputaran dari tambahan money supply itu. Ini dari sisi demand, ini yang meningkatkan inflasi, ditambah lagi COVID ini juga menimbulkan disrupsi dari sisi supply. Jadi kombinasi inilah yang mengakibatkan terjadinya inflasi di Amerika yang sampai angkanya itu tidak pernah terjadi selama 40 tahun terakhir. Nah, bagaimana menyikapi sikap ini? Bagaimana menyikapi terjadinya kebijakan Fed yang sekarang ini harus agresif karena sudah jelas bahwa Fed udah ketinggalan kurva inflasi. Kalau Fed itu melakukan tindakan yang lebih dini, mungkin pengaruhnya tidak seburuk seperti sekarang ini. Tetapi bahkan di awal tahun 2022, waktu dia bilang bahwa inflasi sudah mulai kelihatan, Fed itu masih melakukan pembelian. Itu kalau nggak salah pembelian terakhir itu dia lakukan di Maret 2022. Nah, jadi ini juga yang ya orang banyak yang menyalahkan Powell dengan tindakannya itu, tetapi saya kira juga tidak bisa kita mudah menyalahkan dia karena berbagai faktor yang dia harus pertimbangkan, gitu. Termasuk adanya elemen perang antara Rusia sama Ukraina itu kan tidak pernah diantisipasi sebelumnya. Nah, jadi dalam hal ini yang penting buat kita adalah kan semalam sudah dirilis hasil FOMC meeting yang dilakukan bulan lalu yang menetapkan bahwa suku bunga Amerika dinaikkan 0,5%, sehingga sekarang kan posisinya jadi 75 basis point, 0,75. Kemudian juga jelas dari rilis meeting semalam itu bahwa Juni, Juli itu pasti naik dengan tingkat yang sama. Jadi 50 basis point, 50 basis point. Jadi at least sampai akhir Juli kita akan melihat suku bunga Fed itu menjadi 1,75. Pertanyaan yang tadi Alin sampaikan itu adalah apakah ini cukup sehingga bisa menjaga atau memungkinkan terjadinya soft landing, atau bisa lebih buruk dari itu, bisa terjadi stagflasi atau bahkan resesi. Nah, justru inilah pertanyaan-pertanyaan yang hampir tidak ada ekonom yang sepakat. Jadi jawabannya memang antara bisa terjadi soft landing atau ekstrim terjadi resesi sama stagflasi. Jadi skenario inilah yang kita harus lihat ke depan ini. Mana yang memungkinkan? Nah, pilihan Fed sudah jelas bahwa dengan dia mengatakan kita akan meningkatkan suku bunga hanya 50 basis point untuk 2 kali pertemuan ke depan, tidak ada pemikiran untuk mereka melakukan langkah yang agresif. Kan banyak, atau bukan banyak lah, sebagian dari anggota Fed itu ada juga yang mengusulkan bahkan untuk bulan kemarin itu langsung aja naikkan 75 basis point. Nah, ini kelihatannya pilihannya dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan inflasi ini. Saya kira kita juga jangan juga berpikir ini inflasi pasti terus naik. Kenapa? Harus disediakan probabilitas yang lain, yaitu kemungkinan
tingkat inflasi kemarin itu bahkan bisa sampai sudah mencapai puncaknya. Mengapa? Misalnya kan hari ini kita tahu bahwa perekonomian Cina itu kontraksinya cukup dalam. EIA, energi agensinya Amerika, mengatakan bahwa ini kemungkinan akan terjadi penurunan demand sebanyak 13 juta barrel dari Cina. Jadi hal-hal semacam ini juga akan merupakan faktor yang memungkinkan pelambatan dari inflasi itu. Nah, karena itulah sebetulnya berbagai faktor yang tidak ada seorang pun bisa merumuskan mana yang pasti akan terjadi. Yang kita sebagai investor tidak bisa, atau bukan tidak bisa, jangan sampai menggunakan pertimbangan yang tingkat probabilitasnya masih sangat kecil untuk melakukan keputusan investasi yang sangat berpengaruh terhadap return di masa yang akan datang. Misalnya apa? Kan dari sejak akhir 2020, awal 2021, beberapa catatan saya di IG juga sudah mengatakan bahwa inflation asset merupakan kelompok aset yang bisa memberikan return yang menarik di tahun 2021, 2002, dan sekarang berlanjut ke 2002. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana pesatnya kenaikan harga ini. CRB Commodity Index, waktu awal pertama kali saya tulis itu kan masih hampir 194 lah. Hari ini CRB Commodity Index itu sudah 350. 3,5 kali dalam tempo 1,5 tahun. Kalau kita lihat ke belakang, CRB Index 350 itu terjadi di tahun 2013, sempat turun sedikit, naik sedikit di 2014, dan habis itu turun ke level yang sekarang ini. Bukan ke level sekarang ini, maksud saya ke level sebelum COVID itu, ke level 94. Nah, jadi dalam hal ini berbagai contoh yang paralel dengan kenaikan itu kita lihat batu bara naik 250%. Nah, pertanyaannya selalu apakah kenaikan ini sustainable atau tidak? Karena itulah saya menganjurkan untuk mereka yang masih belum ekspos ke komoditi, mungkin jangan terlalu cepat masuk di level yang sekarang karena ketakutan inflasi bisa semakin tinggi. Berbagai faktor, kalau kenaikan itu begitu tajam dalam waktu yang begitu pendek, adanya faktor yang berbalik dari situ bisa sangat cepat juga membuat penurunan itu terjadi. Nah, jadi dalam hal ini mungkin saya buka dengan pembukaan seperti itu untuk tidak cepat-cepat menganggap bahwa inflasi percepatannya akan sama dengan apa yang kita saksikan dalam 1,5 tahun terakhir ini. Bisa jadi inflasi masih tetap akan naik, tetapi mungkin akan terjadi pelambatan. Nah, atau sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya mau singgung dulu sedikit keputusan Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya, meskipun saya expect sebetulnya dengan statement si Federal Reserve yang sudah pasti menaikkan suku bunga dan tingkat inflasi kita juga sudah meningkat tinggi, saya expect sebetulnya Bank Indonesia juga
mulai mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga. Tetapi di satu sisi saya juga cukup paham bahwa selain angka inflasi ini ada hal lain yang Bank Indonesia harus lihat, yaitu tingkat unemployment. Tingkat unemployment kita saat ini masih di atas angka sebelum COVID. Level hari ini kalau nggak salah itu sekitar 6%-an. Ini yang mungkin juga menjadi faktor yang membuat Bank Indonesia belum siap untuk menaikkan suku bunga karena tingginya unemployment rate di Indonesia ini. Itu dugaan saya kenapa Bank Indonesia masih belum mau menaikkan suku bunga. Karena kalau kita lihat tingkat unemployment rate kita itu levelnya 3%, 4%. Jadi pada saat level seperti itu Bank Indonesia tidak ada masalah. Di 2015 itu kan suku bunga Bank Indonesia itu 7,5% dengan level unemployment rate antara 2,5 sampai 3%. Tetapi sekarang ini meskipun meskipun inflasi sudah mulai naik, tetapi karena unemployment rate-nya kita masih tinggi sekali, itu yang membuat Bank Indonesia mungkin masih belum siap untuk menaikkan suku bunga. Oke, sementara dari saya itu. Baik Pak Jul, tadi Pak Jul udah menyinggung komoditas sekalian ya Pak, tampaknya ini salah satu yang cukup banyak ditanyakan juga Pak. Tapi Ya. tadi Bapak sudah sebutkan juga untuk yang memang belum punya exposure di komoditas, jangan terlalu cepat masuk di level sekarang, karena kalau ada faktor-faktor yang berpotensi untuk membalikkan arah akan cepat juga efeknya terasa tadi ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Nyoman Sujana, apa saja indikator-indikator kalau super cycle komoditas itu sudah peak dan akan berakhir Pak? Kemudian senada dengan itu tadi ada pertanyaan juga yang serupa, apakah masih ada opportunity untuk masuk ke sektor energi setidaknya sampai akhir tahun? Boleh dijawab pertanyaan ini Pak? Ya, saya kira indikasinya itu apa? Saya mau mengingatkan bahwa yang namanya super cycle itu memang periodenya sangat panjang. Kalau kita lihat yang tahun 2011, itu kan sampai 2001 itu sampai ke 2009 itu 8 tahun. Tetapi dalam perjalanan 8 tahun itu ada kenaikan yang tidak sebesar kenaikan di periode awal. Kalau kita lihat apa yang terjadi 1,5 tahun ini, kenaikannya begitu tinggi. Saya masih percaya bahwa komoditi ini masih merupakan aset yang akan memberikan return yang baik di tahun-tahun mendatang, tetapi tidak bisa lagi kenaikannya seperti yang sekarang ini. Akan terjadi pullback dulu. Kalau kita lihat surplus perdagangan kita bulan April itu, angkanya 8 miliar dolar. Ini dalam sejarah perekonomian Indonesia nggak pernah kejadian seperti bulan ini. Nah, tetapi balik lagi yang tadi saya sampaikan, saya belum yakin bahwa jumlah ini sustainable. Ada beberapa hal yang kita lihat. Ya, pertama masalah batu bara. Batu bara dengan kenaikan sebesar ini akan membuat
sejumlah perusahaan batu bara yang selama ini fokusnya ke ke lokasi yang istilahnya disebut low hanging fruit, yaitu stripping ratio-nya yang rendah, bisa dengan segera menambang lokasi-lokasi yang mungkin stripping ratio-nya dengan harga meningkat 3 kali lipat, stripping ratio 30 juga mungkin akan mereka lakukan gitu. Jadi bisa dengan cepat menambah pasokan. Kemudian masalah masalah harga minyak. Sekarang ini kan posisinya shale oil ini masih sifatnya itu yang menunjukkan bahwa kenaikan harga ini masih belum mendorong mereka untuk meningkatkan produksinya. Kan sudah saya sampaikan bahwa return tertinggi dalam 4 bulan ini di Amerika, di S&P 500, dari 1 sampai ke 10 itu, semua perusahaan minyak. Tentunya pasti sebagian akibat kenaikan harga sahamnya. Tetapi sebagian masuknya investor ke perusahaan-perusahaan minyak itu adalah untuk mengejar dividen. Karena oil company itu tidak seperti tahun 2008, mereka memilih untuk tidak menggunakan cash flow-nya itu sebagai capex, tetapi digunakan untuk melakukan pembayaran dividen dan melakukan shares buyback. Nah, jadi kan kecenderungannya mereka tidak mau memanfaatkan kenaikan ini dengan tetap mempertahankan tingkat produksi yang sama gitu. Tetapi kalau misalnya ini berlangsung terus, saya kira akan ada insentif buat shale oil company untuk meningkatkan produksinya. Dan faktor yang lainnya yang juga pernah saya singgung sebelumnya adalah adanya tambahan produksi dari Irak sama dari Venezuela. Kan Rusia ini kurang lebih ngilangin suplai dunia itu sekitar 3 jutaan aja dari total 95 juta barrel per hari. Nah, sehingga kalau misalnya itu bisa diganti, apalagi ditambah dengan Eropa benar-benar mau mengurangi ketergantungan dari Rusia, ini harga minyak saya kira tidak akan bisa setinggi seperti zaman saya lupa 2008, 2014 di atas $140 gitu. Nah, kalau ditanya apa indikasinya super cycle itu akan berhenti, saya kira kembali kita harus lihat faktor Cina itu. Batu bara itu kan mereka 50% itu. Nah, kalau misalnya Cina ini tingkat pertumbuhannya menurun, seperti banyak diprediksi oleh banyak ekonom, ini saya kira akan mengurangi tekanan terhadap harga komoditi. At least sampai dia kemudian kembali menunjukkan tingkat pertumbuhannya. Nah, jadi kalau kalau boleh saya katakan, ini mungkin kita harus lihat dulu nih bagaimana demand Cina ini kembali muncul. Tetapi kalaupun itu muncul, kan waktu kemarin nih COVID, tidak lama setelah COVID, mereka itu memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan cadangan strategisnya. Itu sebabnya saya tetap beranggapan bahwa kalaupun mereka mulai tumbuh lagi, dengan cadangan yang sudah mereka himpun dari sejak kemarin itu, peningkatannya tidak akan terlalu besar.
Baik Pak Jul, jadi intinya adalah kita harus pantau perkembangan di China ya untuk melihat Ya, apakah komoditas ini masih akan terus ngegas gitu. Pak ya, Jul, ada pertanyaan dari Pak Darmawan P. Ini pertanyaannya cukup komprehensif ya, merangkum tema ya, kita pada malam hari ini. Makasih Pak ya. Darmawan P. Pak Jul, dengan quantitative tightening yang sedang terjadi, yakni di Maret dan Mei 2022, di mana The Fed menaikkan suku bunga 25 dan 50 basis poin, dan sangat besar kemungkinan suku bunga masih akan naik sesuai hal penting yang sering Bapak sampaikan bahwa The Fed saat ini telah berubah menjadi inflation fighter. Ada 3 pertanyaan, Pak Jul, kalau diizinkan. Satu, sejak pembentukan GSP di awal pandemik 2020 lalu, apakah ada spesifik signifikan impact yang positif maupun negatif, termasuk skenario yang mesti kami member JSP perhatikan atas saham-saham di portofolio JSP yang ada? Ini pertanyaan yang pertama, Pak. Nanti saya bacakan dulu aja semuanya, tapi Pak Ju jawab Ya, satu-satu aja ya. nggak apa-apa ya Pak, soalnya cukup Oke. panjang pertanyaannya. Di luar sektor keuangan, jika suku bunga BI rate sebagai instrumen moneter akhirnya harus naik mengikuti The Fed, perusahaan-perusahaan sektor mana yang paling diuntungkan? Selain secara umum perusahaan dengan leverage yang rendah akan lebih mudah menghadapi kenaikan biaya bunga. Ketiga, secara khusus di Bursa Efek Indonesia, pandangan Pak Jul lebih positif kalau sampai akhir tahun 2022 akan lebih naik, sideways, atau malah turun, Pak. Jadi ingin tahu view Bapak secara umum untuk Oke. IHSG ya, Pak. Boleh dijawab pertanyaan pertama dulu, Pak. Oke, pertanyaan pertama masalah apa namanya Skenario yang mesti QT, diperhatikan oleh QT. member GSP ya, atas Ya, saham-saham di karena portofolio adanya GSP, Pak, karena adanya pengetatan QT. itu ya. Iya. Iya, iya. Nah, termasuk masalah QT, saya kira juga kita jangan asumsikan as is gitu loh. Kenapa? Karena sejak 2008 itu ada kekuatan baru kalau apa namanya kalau terjadi katakanlah malapetaka atau bencana, global intervention itu menjadi kekuatan baru. Waktu kita krisis 98, mereka kan anggap ini apa urusan swasta sama urusan pemerintah nggak boleh disatuin, nggak boleh intervensi. Makanya kita jadi problem tuh tahun 98 itu. Tetapi begitu krisis terjadi di negara maju, itu mereka lupa tuh mekanisme pasar. Mereka lupain mekanisme pasar, terjadi global intervention. 2008 dan kemudian 2020. Itu kelihatan sekali itu koordinasi tanpa, dan memang juga kita tidak menyalahkan mereka sepenuhnya karena tanpa intervensi itu kita nggak tahu bentuk ekonomi dunia itu akan seperti apa. Nah, mengapa saya katakan kita juga jangan langsung menganggap bahwa adanya QT ini menjadi kiamat. Karena tema global intervensi ini, meskipun saya belum yakin banget, kita harus kaitkan dengan langkah Bank of Japan. Pada saat Federal Reserve mengatakan bahwa dia akan mulai menurunkan neraca, si Bank of Japan itu justru bertindak sebaliknya. Berapapun yang diminta pemerintahnya Jepang, dan dia harus menerbitkan obligasi, kita siap membelinya dengan tujuan untuk bisa maintain suku bunga mendekati 0,25% lah. Nah, jadi katakanlah Federal Reserve kan tapering dia akan lakukan mulai 1 Juni, bukan akan dilakukan, sudah dilakukan, tetapi mulai 1 Juni ditingkatkan. Pada saat Federal Reserve melakukan penurunan neracanya, kan akan terjadi penurunan likuiditas global. Tetapi dengan Bank of Japan melakukan langkah yang sebaliknya, bisa saja
penurunan yang dilakukan oleh Fed itu dikompensasi dengan injeksi di Jepang. Tidak tertutup kemungkinan Jepang bisa menjadi pembeli dari bond di Amerika, sehingga likuiditasnya itu bisa netral. Nah, jadi dalam hal ini saya mengatakan bahwa kita tidak usah terlalu pusing dengan masalah makro itu, juga karena pemilihan saham-saham di JSP itu kurang lebihnya kan sudah melihat faktor-faktor yang membuat saya yakin sustainability dari perusahaan itu. Jadi bukan karena saya melihat bahwa dia tidak bakal terpengaruh, tetapi struktur daripada perusahaan tersebut kurang lebih tidak akan menimbulkan masalah likuiditas yang akan memperburuk kondisinya, sehingga masalah likuiditas itu menjadi masalah solvabilitas. Kan kenapa global intervention itu dilakukan? Masalahnya kan masalah likuiditas. Tetapi masalah likuiditas itu kalau tidak ditangani dengan benar, akan menjadi masalah solvabilitas. Bank yang baik, sebaik apapun, kalau terjadi masalah likuiditas, pasti akan ambruk. Bank itu kan capitalnya kurang lebih 15-18%. Yang 85% itu kan dipinjam atau punya orang. Waktu bank memberikan pinjaman, kan waktunya setahun, 3 tahun, atau 7 tahun. Tetapi orang yang menyimpan dana di bank itu kan sebulan, 3 bulan, setahun. Kalau terjadi masalah likuiditas dan orang menarik dananya, katakanlah dari Bank BRI, 85% dana Bank BRI itu ditarik, pasti BRI kolaps, pasti bermasalah. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin tekankan bahwa waktu kita milih saham yang dimasukkan di dalam JSI, masalah-masalah ini saya lihat meskipun tidak berpretensi bahwa saya tahu, katakanlah yang tadi saya katakan bahwa Bank of Japan mungkin bisa menjadi cadangan waktu Federal Reserve melakukan penurunan neracanya. Jadi secara umum saya tidak harus tidak harus melihat ada perhatian khusus terhadap saham-saham yang ada di JSP. Kalau kita bicara masalah suku bunga, tadi sudah dikatakan betul sekali bahwa terjadinya kenaikan bunga ini hanya bermasalah untuk perusahaan-perusahaan yang selalu membutuhkan dana untuk mendukung operasinya, dan sebagian mungkin perusahaan yang membutuhkan dana cukup besar, yang dengan kenaikan bunga ini, biaya bunganya akan menjadi lebih besar. Contoh yang bisa saya berikan adalah misalnya tower company. Ini memang naturally mereka ini karakternya seperti bank. Mereka harus menggunakan pinjaman yang jauh lebih besar dibandingkan dengan modalnya. Nah, tetapi apakah kenaikan suku bunga ini akan berpengaruh terhadap tower company ini? Untuk sementara ini saya bisa katakan iya, karena reaksi pertama kan beban pinjaman tinggi, suku bunga dinaikkan, otomatis marginnya makin kecil.
Tetapi tower company ini juga mempunyai kekuatan. Tidak mungkin dia tidak pass on kepada telepon operator yang menyewa towernya. Nah, kalau dengan cara dia mempass on biayanya itu, saya expect biaya telepon pasti naik. Nah, dengan dia mempunyai kekuatan untuk pass on itu, gradually marginnya akan kembali sama seperti sebelum terjadinya kenaikan itu. Karena kan Telkom operator tidak mempunyai alternatif lain kecuali menggunakan tower itu. Nah, inilah kenapa tower company itu memiliki mode juga gitu. Di luar itu, untuk perusahaan-perusahaan yang memang leverage-nya rendah dan bahkan cash-nya itu positif, kan justru dengan kenaikan suku bunga itu dia akan bisa mendapatkan tambahan. Tetapi memang secara umum, kenaikan suku bunga itu selalu berpengaruh positif terhadap industri perbankan. Secara umum juga saya harus katakan, inflasi itu tidak harus ditakuti. Kenapa? Bahkan to some extent kita butuh inflasi. Karena kalau tidak ada inflasi, berarti kan tidak ada kenaikan harga. Kalau tidak ada kenaikan harga, bagaimana kita bisa meningkatkan GDP kita? GDP kita yang 20 tahun yang lalu hanya 115 miliar dolar, hari ini kan sudah menjadi 1 triliun dolar. Di balik kenaikan itu ada komponen inflasi yang setiap tahunnya itu 3%, 4%. Dan satu lagi, kenapa jangan membuat kita resah itu, kan bahkan kita 20 tahun yang lalu inflasinya 15%, 14%. Sekarang ini ya mulai deket-deket 4%, tetapi kan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kita bicara 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Jadi pandangan-pandangan umum seperti ini yang membuat saya selalu meyakini bahwa masalah-masalah makro ini pada akhirnya hanya suara-suara bising yang mungkin substansinya itu bukannya tidak ada, kecil, karena yang lebih penting buat kita adalah memperhatikan structure dari perusahaan yang ada di dalam portfolio kita. Oke, lihat structure company-nya kalau begitu ya Pak ya. Tidak perlu kita khawatir terlalu di kondisi makro ini. Pak, berarti Pak Ju pandangannya untuk IHSG sendiri bull Pak? IHSG saya sih positif sekali IHSG untuk, kan sudah dari sejak bulan Juni saya menyampaikan bahwa kenapa saya menyampaikan itu bukan karena Indonesianya, tetapi kan selalu investor itu compare gitu loh. Di mana return yang bisa memberikan ya, artinya hasil yang lebih baik. Kan QE kemarin itu sudah jelas sekali mendorong sifat spekulasi investor di Amerika. Hampir tidak ada yang tidak naik dan hampir tidak ada yang kita bisa pahami kenaikannya itu, baik yang EPS-nya negatif maupun yang ada EPS-nya tetapi valuasinya bisa PE-nya 1000 gitu. Nah, secara cycle selalu terjadi peralihan dari potensi return yang sudah semakin tipis dengan potensi return yang masih belum dilihat gitu loh. Nah, di Indonesia kan kita masih bisa mendapatkan dividen
5%, 6%, apalagi pada saat itu kan bisa ada yang double digit. Yang terakhir aja seperti kayak Hexa itu kan 30%, 40%. Gitu. Jadi secara umum apa yang terjadi di Amerika itu membuat saya merasa yakin dengan potensi Indonesia. Yang keduanya, kenapa saya masih yakin untuk ke depan ini IHSG akan meningkat? Katakanlah inflasi kita naik ke 4%, dan kemudian Bank Indonesia menaikkan suku bunga juga deket-deket itu, 4%. Kan meskipun secara umum tidak ada korelasi antara, ini 20 tahun ini saya lihat tidak ada korelasi antara kenaikan suku bunga dengan dengan kinerja IHSG. Tetapi kan secara umum indikasi suku bunga itu akan menentukan acceptability market terhadap PE ratio di pasar tersebut. Nah, dengan suku bunga Sun sekarang 7,5%, kan berarti PE yang kurang lebih bisa diterima oleh pasar itu, levelnya kurang lebih 15 kali itu. 14, 15 kali. Nah, jadi dengan range seperti itu, masih sangat terbuka untuk IHSG naik. Kenapa? Selain itu, masih banyak perusahaan Indonesia yang PE-nya itu masih di bawah 15. Tetapi di luar itu, kalau kita lihat kuartal 1, memang masih belum banyak yang publikasi laporannya. Masih kelihatan tingkat pertumbuhan 10%, 15% dari earning per share itu. Tahun lalu, kalau kita lihat, kan saya sudah sampaikan, meskipun sales top 50 itu naiknya hanya 16%, profitnya naiknya 60%. Nah, jadi kombinasi antara kenaikan suku bunga yang tidak terlalu tinggi dengan pertumbuhan earning per share yang relatif tinggi, ini masih memungkinkan IHSG itu untuk tumbuh untuk tahun ini. Tahun ini kan terganggunya itu karena si perang Rusia itu. Waktu perang Rusia, tiba-tiba di minggu itu 10 triliun itu keluar asing. Tetapi hanya 2 hari keluarnya. Kemudian mereka masuk lagi. Keluar lagi kemarin ini. Setelah kan Bursa Efek Indonesia itu diselamatkan oleh panjangnya liburan Lebaran. Waktu si Fed naikin suku bunga kan langsung ambrol tuh Wall Street. Seminggu itu diselamatin tuh Indonesia IHSG. Tetapi begitu kita masuk kan sedikit terjadi penurunan dan kemudian 10 triliun yang kedua tuh keluar. Nah, tetapi 4 bulan pertama itu tidak pernah terjadi net beli asing mencapai angka 72 triliun. Penurunan terakhir ini hanya mengakibatkan penurunan 10 triliun dan saat ini net beli asing itu 62 triliun. Ini juga rekor baru nih. Nah, jadi kalau saya lihat tekanan di pasar negara maju menjadikan Indonesia semakin kelihatan. Meskipun tentu saja skalanya pasar Indonesia kan relatif kecil dibandingkan skala mereka, tapi langsung kelihatan. Kita kan sampai tahun ini menjadi yang pertama di Asia Tenggara dengan 5%. Vietnam yang tahun lalu jadi juara saat ini negatif 17%. Jadi
kelihatan sekali Indonesia bukan mulai lagi, sebetulnya kan sudah dari sejak awal kemarin ini sudah dilirik, tetapi saya kira ini akan semakin membuat Indonesia eh, dilirik lagi oleh investor asing. Di sisi lain, si Sri Mulyani kan udah bilang bahwa obligasi pemerintah Indonesia, peranan asing itu sekarang semakin berkurang. Yang menjadi kekuatan adalah investor lokal. Ini juga bisa menjadi salah satu kekuatan yang mendukung pasar modal kita. Karena kan dengan penerimaan bunga tetap yang diterima oleh investor di pasar obligasi itu, ini merupakan tambahan amunisi, tambahan peluru untuk mereka sisihkan ke pasar modal ini. Karena meskipun jumlah investor pasar modal ini sudah meningkat 5 kali dalam 5 tahun ini, sekarang kan angkanya sudah hampir 6 juta, sudah lebih dari 6 juta, ini relatif masih kecil sekali gitu dibandingkan dengan investor di pasar obligasi dan juga di perbankan. Jadi faktor-faktor ini yang membuat saya masih cukup positif untuk melihat tren kenaikan di bursa efek Indonesia. Di samping tentunya orang tahunya Indonesia, artinya investor asing tahunya Indonesia adalah negara yang mempunyai segala macam komoditas yang dibutuhkan untuk untuk industri mobil listrik itu. Oke, jadi Indonesia is the place to be tetap ya Pak ya, kita masih sangat menarik dan year to date salah satu pasar saham yang berkinerja terbaik di Asia Pasifik. Kita akan jawab ini salah satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ya Pak ya, dan senada dari Simon dan juga ada pertanyaan yang serupa tadi. Selamat malam Pak Jo, di era pengetatan suku bunga menurut Bapak bagaimana sebaiknya kita mengatur prosentase investasi dan dry powder? Pertanyaan senada ini, better hold a lot of dry powder dan hanya di CA atau lebih baik mulai belanja stocks cukup banyak dari sekarang Pak? Ya, saya kira kalau masalah dry powder, kan selalu saya sampaikan, waktu kita bicara GSP ini kita hanya fokus kepada satu jenis aset, yaitu equity. Saya selalu menganjurkan kan, rule of thumb-nya kita bicara 70-30, yaitu 70 equity, kemudian 30 bonds, atau 60-40 lah, tergantung karakter dari investor yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian kan kita selalu ada dry powder dari dari bunga obligasi atau bunga deposito, itu kan menjadi tambahan yang kita bisa alokasikan. Nah, selain itu yang tadi saya sebelumnya katakan bahwa banyak perusahaan Indonesia ini yang dividennya masih sangat tinggi gitu loh. 5%, 6%, itu kan merupakan tambahan juga. Nah, jadi kalau misalnya komposisinya 70-30, yang dari 30%-nya ya ada tambahan dari suku bunganya, dari yang 70-nya juga ada tambahan dari dividennya gitu. Yang kita bisa gunakan untuk melakukan penambahan komponen equity. Saya anjurkan untuk secara bertahap gitu loh. Karena yang paling sulit itu kalau kita melakukan timing, kapan kita masuk, kapan kita keluar. Saya kira tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Jadi untuk menghilangkan keraguan seperti itu, sebaiknya kita lakukan masuk investasi di stok itu yang tentunya kita sudah punya watch list-nya, kita lakukan secara bertahap, sebulan sekali atau 2 minggu sekali.
Terima kasih Pak Jul. Ini ada beberapa juga usulan dari member yang tidak terkait dengan tema, tapi nampaknya nanti kita bisa bicarakan juga ya. Ada usulan dari Pak Dino Pradana. Nanti kita bahas mungkin jadi pertimbangan JSP ya Pak. Kita akan bahas Ya. internal. Saya akan foto dulu pertanyaan yang ini bahwa ada usulan bagaimana kalau JSP itu melakukan pertemuan dengan investor relations dan manajemen dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam JS portfolio. Informasi apa saja yang biasanya akan dicari dalam pertemuan itu, apakah bisa diadakan pertemuan semacam ini. Baik, terima kasih sarannya dari Dino Pradana, kita akan pertimbangkan nanti dengan Pak Jo juga. Kita akan bahas salah satu pertanyaan dalam Pak, apakah ini kita bisa sampai pukul 20.30 atau sampai jam berapa nih Pak Jul izin? Sampai jam 20 aja. Sampai jam 20.30 ya Pak ya? Atau jam berapa Pak? 20 aja. Sampai jam 20 aja. Sekarang udah 20.07 sih Pak. Berarti gitu. persis jam ya, seperti pesan Pak Jul ya. Baiklah, kalau demikian Ya. kita mintakan closing statement dari Pak Jul 3 menit Pak, monggo. Oke. Jadi kembali lagi saya ingin menekankan bahwa betul masalah makro itu penting untuk kita ikuti. Tetapi jangan sampai faktor itu menjadi faktor yang dianggap begitu pentingnya dalam keputusan investasi kita. Karena bayangkan Powell aja yang punya ribuan ekonomi pintar itu bisa sangat salah. Bagaimana dia bisa mengatakan inflation is transitory sementara akhirnya terjadi seperti ini. Bayangkan orang seperti dia aja bisa melakukan hal seperti itu, apalagi kita. Nah, jadi jangan sampai kesalahan itu justru memperburuk keputusan kita. Karena itu sebaiknya kita lebih fokus kepada fundamentals dari perusahaan yang kita miliki di dalam portfolio kita. Meskipun secara umum saya juga sering menyampaikan beberapa catatan yang terkait dengan masalah-masalah itu. Itu tujuannya justru menjadi rambu-rambu kita supaya bisa lebih menegaskan posisi kita kembali lagi kepada 3 prinsip dasar, yaitu membeli perusahaan yang baik dengan harga yang baik, dan kita memang tidak bisa memaksakan itu terjadi dalam waktu yang pendek. Perlu waktu. Tidak mungkin apa yang kita pikirkan itu sama dengan atau diketahui oleh dibenarkan oleh pasar. Tidak mungkin. Siapa kita gitu? Kecuali kalau orang itu namanya Warren Buffett, membelinya juga dalam jumlah yang banyak. Bisa pasar langsung membenarkan tindakannya. Kalau kita tuh kan nggak mungkin itu. Nah, jadi karena itu kita harus disiplinkan atau tanamkan dalam pikiran kita memang apa yang kita lakukan itu sesuai dengan target kita, sesuai dengan perhitungan kita, dan untuk terjadinya memang kita udah siap dengan waktu yang cukup memadai itu. Meskipun dalam perjalanan mungkin saja apa yang kita pikirkan itu tidak menunggu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Bisa saja terjadi hal itu, tetapi itu bukan target kita gitu loh. Target kita sesuai dengan apa yang saya alami, biasanya return yang terbaik itu kebanyakan yang sudah berjalan 3 tahun atau mungkin lebih gitu. Nah, jadi dalam hal ini meskipun kita memang boleh kita ikuti atau bukan boleh lah, artinya penting untuk kita ikuti perkembangan-perkembangan tentang berbagai masalah makro baik di Indonesia maupun di luar, tetapi yang lebih penting dari itu adalah fokus kita kepada perusahaan yang ada di dalam keranjang portfolio kita. Saya kira itu saja dari saya.
Oke, jadi kita lebih baik tetap fokus ke fundamental emiten yang kita Ya, punyai ya Pak ya, karena ya, tadi Bapak katakan seorang Jerome Powell aja bisa salah seperti itu ya Pak ya. betul. Apa Pak faktor-faktor yang Bapak nilai di antara tadi sekalian pendalaman pertanyaan yang sudah dilakukan dari sekian banyak emiten yang ada di GSP yang kemungkinan ini ada exposure cukup lebih tinggi daripada yang lain seperti itu Pak, terkait dengan kondisi makro pada saat ini Pak. Ya, Karena saya tadi kira ada yang tadi saya bertanya kenapa Bapak memilih SMGR daripada INTP katanya Pak, karena INTP tuh level utangnya lebih rendah sebenarnya katanya Pak. pertama yang tadi masalah pengaruh yang lebih besar. Tadi saya sudah sampaikan mungkin tawar company itu kan exposure pinjamannya besar sehingga otomatis akan apa namanya akan meningkatkan biaya bunga mereka. Tapi juga mereka somehow pasti akan pass on itu tarif kepada telepon operator yang menggunakan tawar mereka pasti akan dinaikkan sehingga akan kembali bisa memaintain margin yang sama. Kalau untuk consumer Nah, terkait dengan inflasi, nah apakah Bapak melihat memang daya beli masyarakat masih cukup bisa mengimbangi seperti itu Pak, demand kita Pak? kalau kalau saya lihat Indonesia ini eh, dengan M2 kita kan luar biasa naiknya, tinggi gitu. Nah, otomatis dengan kenaikan itu kan bagian dari M2 itu adalah deposit. Deposit dengan kenaikan suku bunga pasti akan menambah memberikan tambahan income kepada mereka yang memiliki deposit itu. Jadi dari segi demand saya tidak lihat apa namanya ada kontraksi nih dalam beberapa bulan ini. Jadi Oke. itu juga mungkin yang menjadi salah satu faktor kenapa saya masih positif terhadap sektor konsumen, apalagi perusahaan-perusahaan itu pasti akan pass on nih, nggak mungkin mereka tidak pass on kenaikan itu. Nah, kalau misalnya terjadi apa namanya pembalikan dari kenaik atau pelambatan daripada kenaikan harga itu kan mereka-mereka ini tidak mungkin menurunkan harganya gitu. Jadi dalam hal ini secara jangka panjang pasti akan memberikan dampak positif. Kalau masalah apa namanya SMGR dan INTP terus terang saya tidak melihat ke INTP-nya, tetapi Semen Gresik adalah salah satu perusahaan semen yang terbesar di Indonesia ini. Ini yang membuat saya lebih memilih Semen Gresik, tetapi faktor yang sekarang jadi faktor negatifnya adalah jelas dari apa namanya dari batu baranya itu, harga batu baranya itu, karena saya kan udah sering menyampaikan bahwa ini sebetulnya satu hal yang mereka tidak lakukan, yaitu membeli KP batu bara dengan dia kebutuhan setiap tahunnya 3 juta, 4 juta. Kan kalau harga itu harga $50, $150 juta tuh. Dengan itu aja mereka bisa beli KP yang luar biasa besarnya gitu waktu itu. Tetapi sekarang dengan naik jadi $300, $400 kan mereka pasti tertekan gitu loh marginnya, meskipun untuk semen grisik ini kan mereka bisa dilindungi dengan adanya DMO. Iya, harga komoditi yang tinggi ini juga salah satu faktor exposure yang bisa diperhatikan juga ya Pak untuk Ya, emiten kita. Baiklah Pak, karena tadi ya, kita mulai pukul 19.15, sekarang sudah pukul 20.15, 1 jam seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jul. Saya tutup ya. di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, member JSP.